Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Menarik memang ya membaca komentar-komentar netizen terkait isu atau peristiwa yang menimpa Ustadz Abdus Somad atau yang diakrab disapa dengan UAS. Ada sebuah komentar dari seorang rektor ya, yaitu Musni Umar. Dia mentweet begini: "Saya sedih UAS dijadikan bahan olok-olok para buzzer." Jadi buzzer di sini orang yang cenderung mendukung pemerintah. Padahal UAS seorang ulama dan ulama adalah pewaris para nabi. Sejatinya kasus UAS persatukan bangsa Indonesia, seperti Australia ketika Ratu Ganja Sekepele Corby ditahan dan dihukum 12 tahun. Bangsa Australia bersatu untuk bebaskan Corby. Jadi tweet ini jelas dia itu adalah membela Ustadz Abdus Somad, pro terhadap Ustadz Abdus Somad. Dan jelas dia itu menyayangkan ya bangsa Indonesia, ya maksudnya di sini adalah para buzzer, ya, katakanlah misalkan Denny Siregar dan lain sebagainya, yang jelas itu adalah mengolok-olok UAS. Misalkan ya Denny itu mengatakan begini, Mat, jadi dalam tweetnya itu, kalau lu dilarang masuk negara orang, jangan salahkan negara itu, mereka punya otoritas. Mereka yang punya rumah, ya terserah mereka lah mau masukin siapa atau larang siapa. Mending perbaiki diri lu aja, Mat. Bener nggak perilaku lu selama ini? Kenapa kok orang malas lihat lu? Jadi ini komentar pro kontra terhadap isu deportasi yang menimpa Ustadz Abdul Somad. Kalau seorang rektor tersebut itu jelas dia itu membela Ustadz Abdul Somad, sehingga kemudian dia itu menyamakan atau menyayangkan lah, bukan menyamakan, menyayangkan para buzzer yang mengkolok-kolok atau merendahkan Ustadz Abdul Somad. Itu termasuk salah satunya adalah Denny Siregar. Tapi asik juga sih saya baca tweetannya. Kenapa? Karena tweetan yang ditulis oleh Musni Umar di sini ini terkesan merendahkan meskipun dia itu mendukung. Kenapa? Karena menyamakan kasus UAS di sini dengan kasus Corby yang kata Nadir Sahusen itu, Corby itu adalah kriminal. Jadi salah salah apa ya? Salah tamsil kalau lebih begitu, salah menyamakan. Makanya kemudian Nadir Sahusen di sini menjawab atau mengomentari tweetannya Musni Umar. Jadi bunyinya begini tweetan Gus Nadir Sahusen: "Kami sedih rektor menyamakan kasus UAS dengan Corby. Yang satu seorang ustadz, satunya lagi kasus narkoba. Ini kan enggak apa ya? Enggak apple to apple gitu. UAS bermasalah dengan imigrasi, Corby itu kasus kriminal dihukum 20 tahun, bukan 12. Ini salah lagi, dia nyebutinnya 12. Si Musni Umar. Padahal dia rektor loh. Malah Anda Musni Umar menistakan UAS disamakan dengan kasus kriminal. Mau membela pun sebaiknya dengan ilmu. Jadi ya itu namanya apa ya, membela tapi salah cara begitu. Dia menyamakan kasusnya UAS dengan kasus Corby yang jelas-jelas itu berbeda. Kalau UAS itu adalah kasus imigrasi, kalau Corby itu kasus kriminal, jadi beda beda banget, tidak apple to apple menyamakan ahli semacam itu. Jadi kalau misalkan komentar Musni Umar yang menyayangkan terhadap para buzzer yang mengkritik atau kolok-kolok dalam tanda kutip, itu hal yang
masih perlu didiskusikan kembali gitu kan, atau perlu diperdebatkan kembali. Kenapa? Karena analog atau analogi yang ditulis oleh Musni Umar itu tidak apple to apple begitu. Nah, terlepas dari komentar yang asik katakanlah gitu, yang seru gitu kan, yang menghebohkan di jagat media sosial, entah dari pihak yang pro atau juga dari pihak yang kontra, ada satu berita yang saya pribadi mempertanyakan kok bisa gitu kan. Berita ini sebenarnya apa istilahnya ya, mengabarkan atau menginformasikan keterlibatan MUI mendukung UAS dalam kasus imigrasi atau deportasi ini. Saya bacain dulu beritanya. MUI soal deportasi UAS. Singapura sangat ganggu umat Islam Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Jadi berita ini dimuat di CNN Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI mengkritik keras pemerintah Singapura yang menganggap penceramah Ustadz Abdul Somad UAS pro ekstremisme sehingga dilarang masuk ke negara tersebut. Jadi menolak gitu ya tudingan atau tuduhan pemerintah Singapura ya yang berdalih bahwa UAS tidak diterima masuk ke negaranya karena alasan ceramahnya yang radikal. Itu ditolak oleh MUI. Enggak pro ekstremisme lah, berlebihan Singapura itu, sangat berlebihan, apalagi dia menyebut ekstremis. Jadi enggak benar itu. Saya tahu Singapura kan pro Yahudi, pro Israel. Israel enggak suka dengan seluruh perlawanan yang melawannya. Kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim kepada CNN Indonesia.com Rabu. Sudarnoto meminta pihak Singapura tak membuat pernyataan atau alasan yang tak sesuai keadaan sebenarnya. Sementara kata dia, pemerintah Indonesia tak pernah mencekal kegiatan dakwah UAS selama ini. Jadi ketidaksetujuan MUI karena UAS di Indonesia tidak dipersoalkan, artinya diterima-terima aja gitu ya, meski juga ada warga atau pihak yang tidak setuju lah dengan cara UAS. Kalau seandainya dia teroris dan pro ekstremis, pemerintah Indonesia sudah mencekal sejak lama, tapi ini nggak ada persoalan. Jadi pernyataan Singapura sangat mengganggu sekali, kata dia. Di sisi lain, Sudarnoto mempertanyakan apakah Singapura mau menganggap negara Israel sebagai teroris, padahal kata dia, Israel kerap melanggar hak asasi manusia dan menyingkirkan hak hidup orang Palestina. Pelanggaran itu masih terus dibiarkan sampai saat ini. Itu sangat ganggu perasaan umat Islam di Indonesia, sangat ganggu hubungan bertetangga, ucapnya. Sudarnoto lantas meminta duta besar Singapura untuk Indonesia agar berbicara dan meminta maaf terkait insiden tersebut. Ia menyayangkan Dubes Singapura belum bersuara perihal polemik tersebut. Sampai sekarang kan Dubes Singapura belum ngomong, karena yang ngomong sana langsung ke Mendagri Singapura. Dubes Singapura di Jakarta harus minta maaf atas pernyataan yang sangat gegabah itu, kata dia. Sebelumnya UAS ditolak masuk ke Singapura oleh otoritas setempat. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut sejumlah alasan menolak kedatangan UAS di negara tersebut. Salah satu poinnya yaitu UAS dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan segregasi. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Jadi keberpihakan MUI gitu terhadap deportasi UAS di sini, keberpihakan di sini maksudnya dia tidak setuju dengan deportasi ini.
karena beberapa alasan. Pertama, UAS di sini tudingan Israel bahwa ceramah UAS itu cenderung radikalis tidak benar dengan begitu. Karena di Indonesia UAS terima aja gitu ya, tidak dipersoalkan. Yang kedua, Singapura memiliki keberpihakan terhadap Israel, sedangkan Israel itu tersendiri eh, tidak mempedulikan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi pantas kalau misalkan Singapura begitu katanya. Dan kemudian apa lagi? MUI di sini meminta, dari saking dia mendukungnya terhadap UAS, meminta Singapura untuk meminta maaf ke UAS. Ini adalah bentuk support MUI terhadap UAS. Nah, selebihnya saya silakan kepada para netizen, kira-kira kalian itu berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada UAS sebagai orang yang menjadi korban dalam deportasi ini, atau justru berpihak kepada Singapura yang menolak UAS karena beberapa alasan, misalkan karena alasan ceramahnya radikal, ekstremis, cenderung segregasionis misalkan, dan juga ceramahnya menghina pihak lain dan lain sebagainya. Nah, itu silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.